teman-teman, kenalkan nama saya Lubendik atau saya Bendik. Saat ini kita akan mempelajari tentang metode penelitian sosial dan kali ini kita akan membahas tentang dua pendekatan utama dalam metode penelitian sosial, yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya apa itu penelitian sosial. Jadi penelitian sosial itu adalah bagaimana kita melihat sebuah fenomena sosial dan kita berusaha untuk melakukan investigasi secara sistematis dan terstruktur untuk mendapatkan output berupa laporan penelitian, misalkan berupa apa, bagaimana, dan mengapa pertanyaan-pertanyaan penelitian akan kita ajukan dalam menjawab fenomena sosial yang sedang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari misalkan, atau misalkan di hubungan internasional, dalam kehidupan diplomasi, dalam negosiasi, dan dalam mengatasi permasalahan konflik di dunia internasional maupun di domestik. Nah, kali ini, seperti saya sampaikan tadi, kita akan membahas tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, dalam ilmu sosial, khususnya dalam hubungan internasional, penelitian itu bukan hanya bicara tentang mengumpulkan data saja, tapi juga bagaimana kita bisa memahami fenomena sosial atau dunia yang terjadi di sekitar kita. Dan dalam HI tentu kita memahami dunia secara global, baik itu tentang peta politik, geopolitik, dan juga apa yang terjadi dalam kehidupan multilateral, berbagai organisasi-organisasi internasional juga. Nah, kemudian misalkan metode penelitian bisa kita gunakan dalam ilmu HI, misalkan untuk mencari tahu bagaimana sih kita melihat sanksi ekonomi dari sebuah negara berpengaruh, negara besar, terhadap stabilitas politik negara-negara yang ada di sekitarnya, atau negara-negara yang memiliki hubungan bilateral dengan negara besar tersebut. Kemudian kita bisa ambil contoh lain juga, bagaimana kita melakukan penelitian sosial untuk melihat peran media, analisa media, peran media dalam konflik internasional. Apakah media ini memperkeruh suasana atau media ini bisa memberikan informasi yang valid dan bisa menghasilkan perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik. Nah, itu contoh uh, penelitian-penelitian yang ada di dalam dunia hubungan internasional. Bagaimana aplikasinya dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif? Sebelum kita berangkat lebih jauh, kita gali dulu definisikan metode penelitian kuantitatif ini. Ini kuantitatif, dia lebih banyak bicara tentang angka, gitu ya, angka, statistik, dan juga pola hubungan antar variabel. Jadi kita bisa melihat hubungan sebab akibat dari penelitian yang menggunakan metodologi kuantitatif ini. Nah, sementara itu, kalau metode kualitatif, itu kita berusaha untuk menggali makna, pengalaman, dan perspektif sosial yang terjadi dalam daily life, misalkan, atau dalam fenomena sosial tertentu, atau misalkan kita melihat kebijakan luar negeri sebuah negara, itu bisa kita gali secara dengan metode kualitatif gitu. Kita bisa lihat dari apa namanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan atau statement-statement yang disampaikan oleh presiden, oleh menteri luar negeri, oleh para pimpinan lembaga-lembaga internasional dalam laporan-laporan organisasi tersebut atau dalam laporan-laporan yang dikutip di dalam media-media baik itu media cetak, media online gitu maupun media elektronik. Oke, kemudian kita coba masing-masing metode ini sebetulnya ya punya kelebihan
dan kekurangan gitu. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi untuk metode kualitatif dan kuantitatif. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk ke metode kualitatif dan kuantitatif, ternyata kita juga perlu menentukan strategi desain penelitian kita. Nah, ada 3 tipe strategi desain penelitian uh, yang ada dalam ilmu sosial. Yang pertama itu adalah desain penelitian yang eksploratif, di mana desain penelitian eksploratif ini berusaha untuk uh, memahami fenomena sosial yang baru saja terjadi, gitu. Yang baru saja terjadi dan belum banyak orang yang uh, meng, menggali informasi tersebut. Oleh karena itu disebut dengan desain penelitian yang eksploratif, gitu. Misalkan bagaimana teknologi AI yang saat ini sedang happening, ini punya pengaruh nggak dalam diplomasi internasional? Karena belum banyak penelitian tentang hal ini, makanya disebut dengan penelitian eksploratif. Kemudian yang kedua, desain penelitian deskriptif. Desain penelitian deskriptif ini menggambarkan sebuah fenomena, apapun itu, fenomena sosial, fenomena kepemimpinan sebuah negara, atau fenomena dari implikasi dari pidato seorang menlu gitu atau seorang pemimpin di lembaga internasional, itu bisa kita lihat lebih detail lagi dengan strategi desain penelitian deskriptif. Nah, contoh-contohnya adalah dalam penelitian deskriptif ini adalah misalkan bagaimana kalau ada teman-teman yang ingin melakukan riset terkait dengan pola migrasi di Eropa yang berubah dalam 10 tahun terakhir. Nah, itu dengan desain penelitian deskriptif kita bisa lihat polanya dalam 10 tahun terakhir. Apa yang menyebabkan migrasi semakin meningkat di negara-negara tertentu atau di kontinental tertentu, dan apa faktornya, apa penyebabnya. Nah, itu bisa kita gunakan desain penelitian deskriptif. Nah, kemudian yang ketiga adalah desain penelitian eksplanatif, di mana eksplanatif ini kita kalau kita ingin melakukan penelitian untuk memahami hubungan sebab akibat. Nah, contoh misalkan dalam sebuah negara demokrasi atau dalam banyak negara, kita bisa lihat tingkat demokrasi suatu negara ini berpengaruh nggak terhadap kecenderungan negara itu untuk perang atau damai. Jadi itu bisa dijawab dengan menggunakan desain penelitian eksplanatif. Itu. Nah, kemudian teman-teman kita masuk lebih dalam tentang pengukuran dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pertama kita bahas dulu pengukuran dalam penelitian kuantitatif. Seperti yang teman-teman ketahui dan juga saya sampaikan di awal, penelitian kuantitatif ini lebih menekankan pada angka. Jadi banyak kita menggunakan angka-angka, numerik, dan juga statistik. Gitu. Tentu kita menggunakan analisa statistik juga dalam penelitian kuantitatif. Namun beberapa hal yang sangat penting untuk dicatat ketika kita melakukan penelitian kuantitatif adalah data yang kita peroleh ini reliable dan valid. Ini wajib gitu ya. Jadi reliable ini bicara data ini bisa dipercaya atau tidak gitu ya. Dan validitas data ini valid kita dapatkan dari hasil di lapangan, dari wawancara, dengan kuesioner, dan lain sebagainya. Jadi reliabilitas dan validitas ini sangat penting dalam penelitian kuantitatif karena ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang seutuhnya gitu. Jadi tidak bias peneliti, tidak bias oleh lembaga lain misalkan yang memberikan dana terhadap penelitian ini dan lain sebagainya. Jadi reliabilitas dan validitas ini sangat penting. Nah, contoh kita bisa menggunakan survei skala Likert. Nah, untuk mengukur sikap masyarakat terhadap kebijakan luar negeri. Nah, skala Likert di sini dalam artian kita bisa lihat di pendulum bagian paling kiri, ini bicara misalkan sangat setuju, kemudian pendulum bagian kanan bicara tentang sangat tidak setuju. Nah, kemudian kita isi lagi sangat setuju, tidak setuju, sangat setuju, setuju, netral, kemudian tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, itu contoh penggunaan skala Likert.
ya dalam melihat uh, sikap masyarakat terhadap kebijakan luar negeri sebuah negara gitu. Nah, itu bisa kita gunakan dalam pengukuran dalam penelitian kuantitatif. Nah, kemudian saya kasih contoh juga ketika kita melakukan pengukuran dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif, saya sampaikan juga tadi di awal, ini lebih fokusnya adalah untuk memahami secara mendalam sebuah fenomena. Memahami secara mendalam dan memahami juga makna, misalkan contoh dari pidato seorang diplomat, pidato seorang menteri luar negeri dalam forum-forum internasional. Nah, apa makna yang bisa kita dapat dari pidato tersebut? Nah, itu kita mesti menyelami, mesti memahami word by word gitu ya, dari pidato diplomat atau menteri luar negeri dalam forum-forum internasional seperti di PBB. Nah, jadi pengukuran dalam penelitian kualitatif ini tidak selalu berbentuk angka, tapi bisa juga dalam kata-kata, narasi, atau bisa juga dalam bentuk wawancara, observasi, dan juga bisa dalam bentuk dokumen, gitu ya, dokumen laporan, dokumen pidato, dan lain sebagainya. Nah, itu yang membedakan antara pengukuran dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif menggunakan angka dan statistik, sementara kualitatif lebih fokus pada makna dan pemahaman mendalam dari sebuah wawancara, observasi, dan juga dokumen. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih cara kita menentukan sampel ya, dalam melakukan penelitian? Nah, dalam penelitian kuantitatif, tentu ini hal yang sangat penting. Dalam penelitian kualitatif, kita perlu mengambil sampel, yaitu mengambil sampel dengan menggunakan probability sampling atau sampling acak, gitu ya, sampling acak agar hasilnya bisa digeneralisasi. Gitu. Sebagai contoh misalkan, ada 500 responden secara acak dari sebuah populasi untuk studi tentang demokrasi global. Nah, jadi setiap orang ini memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Nah, cuma ini tergantung dari peneliti membuat kategori-kategori tertentu sehingga terpilihlah sampling secara acak, gitu ya. Sampling secara acak dan bisa dipilih 500 responden untuk studi tentang demokrasi global. Nah, itu contoh sampel dalam penelitian kuantitatif. Sementara bagaimana mengambil sampel dalam penelitian kualitatif, itu kita bisa menggunakan non-probability sampling. Jadi tidak perlu kita memilih secara acak dalam sebuah populasi, tapi justru kita bisa langsung menentukan sendiri. Ya, kalau kita sudah punya kategori yang tepat, menurut kita sesuai dengan tema penelitian yang akan kita lakukan, kita bisa menggunakan purposive sampling. Nah, purposive sampling ini adalah sampling yang sudah kita tujukan, kita punya tujuan gitu. Misalkan kita ingin melakukan penelitian tentang diplomasi lingkungan. Nah, tentu yang informan yang kita perlu dapatkan adalah seorang diplomat atau seorang ahli lingkungan dari sebuah negara. Kita bisa melakukan wawancara terhadap mereka. Itu disebut dengan purposive sampling. Kemudian sampling yang kedua adalah snowball sampling. Snowball sampling ini adalah kita ini misalkan ada isu-isu yang sangat sensitif, misalkan gerakan politik bawah tanah, kita mau meneliti di dalam sebuah negara yang penuh dengan tirani, itu tidak mudah kita untuk mendapatkan sampel informan atau responden dalam negara yang penuh tirani ini. Oleh karena itu kita perlu melakukan snowball sampling. Nah, dari satu orang misalkan kita dapatkan snowball sampling untuk melakukan wawancara secara mendalam, nanti dari orang tersebut akan merekomendasikan orang-orang lain yang akan diwawancara. Nah, itu disebut dengan snowball. Jadi dari satu orang akan menggelinding lagi, kedua orang, ketiga orang, sampai menjadi besar. Nah, ini kayak seperti bola salju yang menggelinding, yang lama-kelamaan menjadi besar. Sampai akhirnya kita bisa mendapatkan gambaran tentang gerakan politik bawah tanah di sebuah negara tirani ini. Gitu. Oh, ternyata gambarannya gerakan politiknya masif, tapi masih diam-diam dilakukan. Nah, itu penggunaan purposive sampling dan snowballing sampling dalam
sampel dalam penelitian kualitatif. Atau bisa juga contoh lainnya, kita bisa melakukan wawancara mendalam dengan mantan diplomat gitu. 10 mantan diplomat yang pernah melakukan negosiasi damai di Timur Tengah. Tentu purposive sampling karena yang kita wawancarai adalah diplomat dan diplomat yang pernah melakukan negosiasi damai di Timur Tengah. Nah, itu contoh dalam pengambilan sampel dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang selanjutnya, saya akan coba jelaskan juga setelah kita mendapatkan data-data tersebut. Data tersebut adalah tahap selanjutnya adalah kita analisa. Nah, dalam analisa ini pun juga ada dua kategori ya tadi. Dalam analisa kuantitatif tentu kita menggunakan statistik ya, statistik alat atau software berupa SPSS atau Stata untuk melakukan analisa. Nah, statistik ini bisa statistik deskriptif yang lebih deskriptif atau inferensial yang lebih mendalam, hubungan tentang kausalitas sebab akibat. Nah, contoh dalam analisa kuantitatif dengan SPSS atau strata, kita bisa menggunakan analisis regresi. Nah, analisis regresi ini kita gunakan ketika kita banyak mendapatkan data, big data, ribuan data gitu ya. Kita bisa menggunakan analisa regresi. Sebagai contoh misalkan, dampak sanksi ekonomi terhadap stabilitas politik sebuah negara. Tentu kita akan mendapatkan data berupa angka-angka tentang budget, APBN atau APBD gitu ya. Ini perlu kita lakukan dan di banyak tempat dan ini tidak bisa kita analisa secara manual. Oleh karena itu kita butuh software seperti SPSS atau Stata dan kita melakukan analisa regresi. Ada tools yang kita gunakan analisa regresi untuk melihat dampak dari sanksi ekonomi terhadap stabilitas politik. Nah, kemudian untuk analisa kualitatif, tadi seperti contoh kita melakukan riset misalkan tentang 10 diplomat yang melakukan negosiasi di Timur Tengah, tentang Timur Tengah, kita bisa menggunakan analisa kualitatifnya misalkan tentang tematik coding. Jadi statement-statement yang disampaikan oleh para diplomat itu kita kumpulkan dan nanti kalimat-kalimat atau kata-kata yang banyak disebut oleh diplomat itu merupakan kata-kata yang penting dan kita buat tema-temanya. Kita coding dalam sebuah tema-tema tersebut gitu ya. Atau selanjutnya dalam analisa kualitatif juga ada yang disebut dengan analisa wacana. Analisa wacana ini adalah kita bisa menganalisa dari laporan-laporan organisasi, dari dokumen-dokumen yang kita dapatkan, dokumen negara, ataupun juga dari laporan yang ada di media massa, baik media elektronik, media online gitu ya. Itu kita bisa lakukan analisa wacana, tergantung dari tema riset yang akan kita dapatkan. Misalkan tadi tema tentang diplomat yang melakukan negosiasi di Timur Tengah, mungkin banyak sekali statement-statement yang diberikan di dalam media atau dalam laporan-laporan negosiasi mereka. Nah, itu kita bisa lakukan analisa wacana dan kita tentukan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang kita ajukan dalam penelitian tersebut. Nah, tentu dalam hubungan internasional, metode penelitian ini sangat penting dan saya akan coba kasih contoh gitu beberapa topik kuantitatif maupun kualitatif yang terkait dengan penelitian-penelitian hubungan internasional. Sebagai contoh misalkan, ini dengan menggunakan metode kuantitatif, kita bisa melakukan penelitian dengan tema misalkan pengaruh pengeluaran militer terhadap probabilitas konflik dan juga probabilitas perdamaian. Nah, pengaruh pengeluaran militer ini bisa kita hitung, bisa kita lihat melalui data-data angka dari laporan-laporan setiap negara atau laporan lembaga internasional. Dan yang kedua, bisa juga dengan kuantitatif kita melihat dampak kebijakan luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara, gitu ya. Jadi dampak kebijakan luar negeri ini ada pengaruhnya nggak terhadap pertumbuhan ekonomi? Tentu ketika kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, ini bicara tentang angka dan ini bicara tentang kuantitatif. Nah, untuk contoh topik kualitatif, ini dalam ilmu HI, kita bisa melihat, bisa meneliti analisa wacana, pidato presiden atau pidato menteri luar negeri dalam krisis geopolitik.
Jadi apa statement-statement yang dikeluarkan, apakah meneduhkan atau mendukung perdamaian atau memberikan statement yang menggelitik terhadap lawan politik dari negara-negara yang menjadi lawannya dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan penelitian dengan analisa wacana. Kemudian contoh berikutnya dengan topik kualitatif adalah akan peran media dalam membentuk opini publik terhadap imigran. Nah, tentu di sini ada bisa kita lihat akan ada perbedaan peran media dalam membentuk opini terhadap imigran. Kalau di negara-negara yang menjadi tujuan para imigran ini untuk datang, tentu mereka akan ada pro dan kontra di dalamnya, gitu ya. Ada yang menentang imigran karena sudah terlalu banyak, atau misalkan imigran berbuat sesuatu yang tidak uh, bisa beradaptasi dengan komunitas lokal gitu. Tapi ada juga penduduk setempat atau politisi setempat yang berpandangan imigran mesti kita terima sebagai wujud bentuk dari uh, mendukung kemanusiaan. Jadi itulah beberapa contoh topik kuantitatif dan kualitatif dalam hubungan internasional. Nah, ada juga teman-teman, kalau teman-teman ingin menggabungkan kuantitatif dan kualitatif, ini disebut dengan mixed methods ya. Jadi metode ini bisa menggabungkan dua metodologi kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan hasil riset yang lebih komprehensif. Jadi ada data kuantitatifnya dan juga ada data kualitatifnya. Bahkan contoh dalam penelitian mixed method ini adalah bagaimana media sosial mempengaruhi gerakan protes secara global, misalkan mempengaruhi gerakan protes global terhadap krisis iklim. Gitu. Ini kita bisa analisa media sosial yang digunakan, pengguna-penggunanya bisa kita survei. Dan juga kita bisa menganalisa statement-statement yang disampaikan oleh user, oleh netizen dalam melakukan protes tersebut. Apa saja konten-kontennya, itu bisa kita analisa. Contoh, riset HI dalam mixed method. Nah, sebagai kesimpulan, teman-teman, tidak ada metode penelitian yang baik atau yang lebih baik. Semua tergantung kita sebagai peneliti. Dan tergantung juga pertanyaan penelitian yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Nah, ini kesimpulan pertama adalah kuantitatif itu lebih cocok untuk melihat pola dan memprediksi sebuah fenomena. Sementara kualitatif itu lebih baik untuk mengeksplor sesuatu fenomena sosial untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, dalam hubungan internasional, banyak studi terbaik menggunakan pendekatan kombinasi mixed method ini. Jadi menggunakan data kuantitatif dan juga menggunakan metode kualitatif. Data kualitatif. Nah, itulah contoh-contoh, itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian di hubungan internasional. Nah, pertanyaan buat teman-teman semuanya, apakah pendekatan kuantitatif mampu sepenuhnya memahami fenomena sosial, ataukah kita tetap memerlukan metode kualitatif untuk melengkapi pemahaman kita? Ini bisa, pertanyaan ini bisa teman-teman jawab sendiri dan bisa teman-teman diskusikan dalam sebuah kelas. Terima kasih, sampai ketemu lagi.